Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Health Edu. Kali ini kita akan membahas soal KSM Kimia tahun 2022 tingkat provinsi untuk nomor 19. Dalam larutan 0,274 ml asam sulfat pekat 98% volume per volume dengan massa jenis 1,83 gram per mililiter dan massa molar 98 gram per mol dimasukkan dalam aqua destilata hingga 1 liter. Lalu 25 ml asam sulfat ini direaksikan dengan 25 ml kalium hidroksida 1 molar pada suhu 23,5 derajat Celcius di dalam kalorimeter sederhana. Ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Jika massa jenis larutan hasil reaksi dianggap 1 gram per mililiter dan kalori jenis larutan 4,2 Joule gram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1, maka perubahan entalpi reaksi yang terjadi adalah titik-titik kilojoule per mol. Oke. Berarti di sini ada campuran antara asam sulfat dan kalium hidroksida yang kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter begitu ya. Berarti nanti kita perlu menghitung Q menggunakan rumus kalorimeter. Nah, untuk menghitung Q maka kita perlu tahu berapa massa H2SO4 dan massa dari KOH. Nah, di sini kan dianggap bahwa rho untuk larutannya adalah 1 gram per mililiter ya. Berarti massa untuk H2SO4 karena 25 mililiter nih, berarti 25 gram. Nah, untuk kalium hidroksida karena dianggap 1 gram per mililiter juga sama, berarti massanya nanti 25 gram ya. Berarti kita bisa langsung memasukkan nih Q sama dengan MC delta T. Oke, karena ini campuran dua senyawa ya, berarti massanya ya ditambahkan nanti ya. Ada massa H2SO4 ditambah dengan massa KOH dikali dengan C dikali delta T. Nah, delta T itu artinya perubahan suhunya ya, yang besar dikurang yang kecil gitu. Berapa? 30,17 dikurang dengan 23,5. Oke, kita masukkan massa H2SO4 tadi 25 gram ditambah massa KOH-nya 25 gram juga dikali C-nya 4,2. 30,17 dikurang 23,5 adalah 6,67. 25 tambah 25, 50. Berarti 50 kali 4,2 dikali 6,67, 1400,7 Joule. Karena satuannya di sini mintanya kilojoule, kita ubah menjadi kilojoule ya, 1,4 kilojoule. Oke, karena untuk menghitung perubahan entalpi reaksi butuh mol, maka kita perlu ketahui dulu berapa mol yang bereaksi. Kita perlu tahu berapa mol H2SO4 dan mol KOH. Di sini diketahui untuk H2SO4 itu 98%, rho-nya 1,83 dan MR-nya 98. Berarti kita bisa mencari molaritas H2SO4 ya. Molaritas untuk H2SO4 kita bisa menggunakan rumus persen dikali rho dikali 10 dibagi MR. Persennya 98 dikali rho-nya 1,83 kali 10 dibagi MR-nya 98. Ini bisa dicoret ya. 18,3. Ini molaritas sebelum
ditambahkan aqua destilata ya, berarti belum diencerkan nih. Kemudian nanti kan diencerkan dengan 1 liter aqua destilata ya. Berarti kita perlu menghitung molaritas atau konsentrasi H2SO4 setelah diencerkan. Rumus pengenceran tuh M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 ini untuk asam sulfat yang belum diencerkan ya. Molaritasnya yang kita hitung tadi 18,3. Volumenya adalah ini yang mau diencerkan tadi. 0,274 sama dengan, nah M yang kedua ini adalah molaritas atau konsentrasi H2SO4 setelah diencerkan. Nah ini yang mau kita cari nanti. Kemudian volume kedua adalah volume larutan akhir setelah diencerkan ya, 1 liter atau 1000 ml. Nah berarti kita bisa mencari molaritas yang kedua. Maaf, yang kedua ya. 18,3 dikali 0,274 nanti dibagi dengan 1000 ya. 5,0142 dibagi 1000 sama dengan 0,005042 molar, atau kita buat saja 0,005 molar ya. Kemudian reaksinya H2SO4 ditambah KOH menjadi K2SO4 ditambah H2O. Kita setarakan, di kanan tanda pandah K-nya ada 2, berarti ini dikalikan dengan 2. Kemudian H-nya ada 4, berarti di sini dikalikan dengan 2. Sudah setara ya. Kemudian H2SO4 ini tadi volumenya 25 ml. Molaritasnya yang tadi kita hitung 0,005 molar. Untuk KOH volumenya sama 25 ml. Konsentrasinya 1 molar. Nah, ini kita kalikan saja untuk memperoleh nilai mol ya. 25 ml dikali 0,005 molar, 0,125 milimol. Oke. Untuk KOH 25 ml dikali 1 molar, 25 milimol. Oke, ini mula-mula. Untuk reaksinya, karena mol untuk H2SO4 ini lebih kecil, maka nanti H2SO4 sebagai reaksi pembatas. Jadi nanti mol yang bereaksi ya sejumlah ini ya. Untuk H2SO4 0,125 milimol. Untuk KOH karena koefisiennya ada 2 ya, 0,125 dikalikan dengan 2 jadinya 0,25 milimol. Untuk K2SO4 karena koefisiennya 1, maka 0,125. Untuk H2O karena koefisiennya 2, jadi 0,25. Jadi nanti yang kita gunakan patokannya adalah yang ini ya, 0,25 milimol. Nah, ini jika diubah menjadi mol, jadinya 0,00025 mol ya. Jadi nanti kita bisa dapat delta H sama dengan Q dibagi mol sama dengan Q-nya 1,4 kilojoule dibagi molnya 0,00025 mol. Hasilnya 5.600 kilojoule per mol.